Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yundi Hakim. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas Q yang telah kelompok kami buat. Oke, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang metode init. Nah, metode init ini digunakan hampir di setiap kelas. Karena dia ini akan memunculkan atribut yang sama ketika sebuah data dimasukkan ke dalam kelas gitu. Jadi setiap data yang dimasukkan ke dalam kelas, jika ada init, dia akan memiliki atribut yang sama yang dicantumkan di dalam metode init ini. Nah, di sini misalnya ada size, ada current size, dan data gitu. Nah, jika ada data yang dimasukkan ke dalam kelas Q, maka dia akan otomatis memiliki atribut size, atribut current size, dan atribut data gitu. Nah, untuk atribut size-nya kita akan menginputnya sendiri si user. Kemudian untuk current size-nya itu otomatis akan kosong karena baru akan dibuat gitu. Kemudian untuk datanya dia ini adalah untuk menyimpan elemen-elemennya nanti di dalam sebuah list gitu. Kemudian selanjutnya untuk method isFull. Method isFull ini gunanya untuk mengecek apakah si datanya ini full atau tidak gitu antriannya. Nah, caranya adalah mengecek apakah si current size atau size sekarang ini sama dengan size yang telah ditentukan ketika di awal memasukkan data ke dalam kelas Q gitu. Nah, jika sama dia akan mereturn nilai true. Jika berbeda maka dia akan mereturn nilai false. Oke, untuk selanjutnya ada metode isEmpty. Nah, isEmpty ini digunakan untuk mengecek apakah si datanya kosong atau tidak dengan cara mengecek apakah current size-nya sama dengan 0 atau tidak. Karena jika 0 maka dia kosong, dia mereturn true. Maka jika tidak 0 maka dia tidak kosong, dia mereturn nilai false gitu. Kemudian untuk metode enqueue atau untuk menambah antrian ini dia membutuhkan satu argumen yaitu new data. Jadi si user harus menginput data apa yang akan dimasukkan ke dalam antrian tersebut gitu. Sebelum memasukkannya kita harus mengecek dulu apakah dia ini full atau tidak si antriannya. Jika iya, maka dia akan memprint maaf antrian sedang penuh. Nah, kemudian jika tidak penuh maka dia akan melakukan append. Nah, self data append ini append ini adalah sebuah metode bawaan dari list ya. Jadi dia argumennya adalah data yang ingin dimasukkan ke dalam list tersebut gitu. Nah, kemudian setelah memasukkan datanya, current size-nya harus diubah karena otomatis dia datanya bertambah 1 kan. Maka dia menghitung berapa jumlah data sekarang, kemudian dimasukkan ke dalam current size gitu. Nah, setelah itu ada metode Q. Nah, metode Q ini digunakan untuk menghapus atau mengeluarkan data dari antrian ya. Nah, jadi yang pertama sebelum mengeluarkannya kita mengecek dulu apakah kosong atau tidak antriannya. Nah, dengan cara self.isEmpty gitu. Jika kosong maka dia tidak akan menghapus apapun dan hanya akan memprint antrian kosong gitu. Kemudian jika ada, dia akan membuat variabel bernama data keluar. Kemudian dia akan mempop atau menggunakan metode pop di dalam sebuah list ya.
dia akan menghapus data dengan indeks ke 0. Karena di dalam queue itu dia konsepnya first in first out ya, maka yang pertama keluar itu adalah yang dengan indeks 0 gitu. Kemudian untuk setelah dihapus, current size-nya harus diubah lagi karena nanti berubah ya. Current size-nya akan berkurang 1 gitu. Setelah itu akan di print pesanan, kemudian datanya apa yang dihapus telah diantar, seperti itu. Untuk codingan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dila. Selanjutnya ada fungsi main program. Fungsi main program ini di dalamnya terdapat variabel inputan yang akan menyimpan berapa orang yang akan antri, kemudian ada looping for yang akan meminta pelanggan memasukkan nama pelanggan sebanyak berapa banyak orang yang antri. Kemudian ada fungsi makanan. Fungsi makanan ini merupakan fungsi dalam fungsi yang akan muncul jika sudah menginputkan nama pelanggan. Kemudian variabel total 1, porsi, dan jenis 1 ini akan dideklarasikan menjadi variabel global, yaitu variabel yang bisa diakses di luar fungsi. Kemudian akan menampilkan menu makanan apa saja yang ada pada kafe. Kemudian akan meminta pelanggan memasukkan pilihan menu dan berapa porsi. Jika memilih nomor 1 berarti pelanggan membeli nasi goreng dan akan mengalihkannya sebanyak porsi yang dipesan. Begitu pula dengan nomor 2 dan nomor 3. Dan ada fungsi minuman. Fungsi minuman ini bekerja persis seperti fungsi makanan. Ada total 2 jenis 2 dan berapa gelas yang dideklarasikan menjadi variabel global dan akan menampilkan menu minuman apa saja yang ada pada kafe. Kemudian akan meminta pelanggan memasukkan pilihan minuman dan berapa gelas yang dipesan. Fungsi if akan berjalan sama seperti fungsi if pada fungsi makanan. Kemudian ada struk beli. Struk beli ini akan menampilkan nama pembeli, berapa porsi yang dibeli dan jenisnya apa atau jenis makanan apa, dan akan masuk ke total 1 atau total makanan, total beli makanan. Kemudian begitu pula dengan total beli minuman, dan akan disimpan pada total semua setelah total 1 dan total 2 dijumlahkan. Kemudian akan uang ini berisikan berapa banyak uang tunai yang diberikan dari pelanggan ke kasir, kemudian akan ada kembalian. Oke guys, jadi selanjutnya ialah kita membuat fungsi visualisasi queue yang memiliki variabel itu self. Nah, visualisasi queue ini apa? Jadi visualisasi queue ini merupakan fungsi yang mana kita dapat memvisualisasikan antrian yang telah kita buat sebelum-sebelumnya. Jadi di sini kita harus memprint dulu nih, print list antrian. Oke, selanjutnya kita membuat perulangan, yaitu for i in range self size. Nah, kalau misalnya for i in range self size itu, kita printnya ada kurung siku, persen 2D, lalu persen self.size min i. Maksudnya gimana? Jika self.size-nya ini nilainya 5, jadi 5 dikurang 1, 4, 5 dikurang 2, 3. Jadi nanti bakal ada angka-angka yang mana berada di dalam kurung siku ini. Oke, jadi setiap angka itu dipisahkan oleh tanda spasi. Selanjutnya, kita membuat perulangan lagi nih. For i in range self size-nya, jadi kita ngeprintnya ini nih, si strip ini, strip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 tanda strip, tanda minus. Nah, itu gunanya buat apa? Nanti kita bakal lihat di ketika kita demokan.
Oke, selanjutnya kita print. Selanjutnya nih, kita harus mendefinisikan dulu jumlah posisi kosong sama dengan self size dikurangin self.current size. Maksudnya apa? Misalnya self size-nya 5 dan self current size-nya 3, berarti 5 dikurang 3, 2 gitu guys. Jadi for i in range self size. Nah, kita buat perulangan lagi. Jika i-nya itu kurang dari jumlah posisi kosong, maka kita print 10 string. Nah, ini tuh isinya itu spasi gitu guys. Yang ada 10 yang diakhiri oleh tanda spasi juga. Lalu jika else gimana sih? Oke, kita print ruang kosong nih, isinya itu bisa diisi oleh 10 string. Nah, isinya apa? Self data yang berindeksnya itu self.size min 1 min i yang diakhiri oleh tanda spasi guys. Begitu. Selanjutnya gimana? Selanjutnya nih kita print depan. Maksudnya apa sih kita print depan gini? Ya kita suka print depan ini agar menunjukkan kalau di paling kanan itu posisi paling depan guys. Jadi kita kan karena antrian kan, jadi kan ke kanan gitu kan, maksudnya dari kanan ke kiri gitu, jadi ngantri. Nah, depannya mana? Yang paling kanan gitu kita buatnya. Lalu kita print. Selanjutnya kita buat perulangan lagi for i in range self size-nya. Lalu kita print lagi. Printnya sama kayak barisan tadi nih, ada 10 strip, nanti dia bakal ada 2 gitu loh. Oke, selanjutnya baru kita print spasi. Nah, jadi di sini nih kita mempunyai Q1 sebenarnya Q-nya 5. Oke. Q-nya 5 itu maksudnya kita ada 5 posisi kosong gitu guys. Nah, Q1 mono itu kita buat mengexecute-nya guys. Gitu. Oke, jadi kita akan mendemokan codingan yang sudah kita buat ini nih. Jadi kita ada codingan nih. Codingan ini adalah kasir. Nah, jadi selamat datang di cafe JDL. Oke, misalnya kita masukkan nih. Pertama, daftar pelanggan. Oke, kita klik 1. Selanjutnya, masukkan berapa orang yang ingin ngantri. Ada 3 guys. Nama pelanggan misalnya pertama Jundi. Oke, misalnya dia makannya itu makan mie ayam. Berapa porsi? Untuk 5 porsi misalnya. Minumannya es jeruk nih kan enak tuh. Makan mie ayam sambil minum es jeruk. Gelasnya juga berapa? Ya 5 juga kan. Selanjutnya total yang harus dibayar itu adalah 72.500. Lalu kita misalnya masukkan uangnya itu 80.000. Nah, ini ada surat belinya. Selanjutnya itu kita juga masuk ke list antriannya guys. List antrian yang pertama itu Jundi nih. Jundi ada di paling depan. Oke, lanjut ke pelanggan kedua. Misalnya pelanggan kedua itu Dila. Oke, Dila ini ingin makan nasi goreng. Porsi 1 aja. Lalu minumnya es teh lah enaknya. Oke. Porsinya juga 2 dia malahan. Nah, totalnya itu 19.000. Misalnya dia bawa duitnya 20.000. Oke, nah ada surat belinya. Selanjutnya juga ada si Dila ini dimasukkan ke antrian nomor 2 setelah Jundi, benar kan? Selanjutnya yang terakhir itu misalnya Lutfi. Nah, Lutfi ini dia belinya soto buat keluarganya juga 10 gitu. Selanjutnya minumannya itu kopi nih. Berapa? 10 juga. Totalnya ialah 130.000. Lutfi punya uangnya 200.000. Oke, jadi surat belinya sudah ada. Lalu si Lutfi ini masuk ke antrian nomor 3. Begitu guys. Jadi kita mempunyai list antrian yang pertama Jundi, kedua Dila, dan ketiga itu adalah Lutfi. So, begitu guys. Ini kita klik enter lagi. Saya akan menjalankan program dengan menu lihat list data pelanggan. Bisa dilihat di sini ada Lutfi, Dila, dan Jundi dengan Jundi pada antrian pertama, Dila pada antrian kedua, dan Lutfi pada antrian terakhir atau antrian ketiga.
Oke, sekarang saya di sini akan mencoba untuk menjalankan programnya ya. Nah, jika kita klik 3 di sini, maka orang yang mengantri pertama akan keluar. Nah, orang yang mengantri pertama itu tadi adalah saya ya, Jundi. Sekarang tinggal Dila dan Lutfi. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.